Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari kelas 11 ingin menceritakan tentang sejarah perjuangan rakyat Banten terhadap VOC. Awal mula perjuangan rakyat Banten. Sejak mula Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antar Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dan penandatanganan perjanjian dengan company. Perjanjian tersebut mendatangkan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Perlawanan rakyat Banten tahun 1651. Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Ia adalah cucu Sultan Abdul Mufakir Karin, anak dari Sultan Abu Al-Fatah Abdul Fatah. Sultan Abu Al-Fatah Abdul Fatah ini lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan sekaligus mendandingi perkembangan di Batavia. Beberapa yang melakukan misalnya mengundang patah dengan Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis, mengembangkan hubungan dengan negara Asia seperti Persia, Bengal, Siam, Pekin, dan Cina. Perkembangan di Banten ternyata sangat tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokad. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai Sultan Haji, menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru di pusat di Tirtayasa. Sultan Ageng berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang mendukung VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan terhadap VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pemimpinan Francisco Tek. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri bersama putranya. Tentara VOC memburu Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya yang kemudian bergerak ke arah Bogor. Baru setelah melalui Tipu Muslihat pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Menghadap serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng pertahanan serta benteng Derwijkzijl. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia
harapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Sementara itu, untuk kepentingan pertahanan, Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun seluruh irigasi yang berbenteng dari Sungai Utung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk memudahkan transportasi perang. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng ini memang banyak dibangun saluran air atau irigasi. Oleh karena jasa-jasanya ini, maka Sultan gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa artinya air. Pada tahun 1750 terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyat sendiri, perjuangan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa VOC diberi hak untuk monopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa dalam persengkongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tapi dengan 4 syarat. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Memonopoli lada dan Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.